Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innal lansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakatabalahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hidup mulia bersama Al-Quran. Ibu bapak jamaah sekalian yang berbahagia, di Al-Quran ketika manusia pertama Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, Allah sudah memberikan bekal berharga seperti yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38 itu. Allah berfirman, Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bisa diterjemahkan? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi di ayat ini Allah ingatkan, Kul nahbitu minha jami'a. Adam, turun kalian ke muka bumi. Semuanya, ada kata jami'a. Nah, kata-kata jami'a itu yang paling sederhana adalah pasangan. Jadi ketika Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Semua kelengkapan kehidupan sudah dipersiapkan oleh Allah. Kalau mau air, air sudah disediakan oleh Allah. Kalau mau makanan, aneka bahan makanan sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu makna dari jami'ah. Dan yang terpenting di situ Allah sediakan kul nahbitu minha jami'ah. Ketika Allah menyatakan turun kalian ke muka bumi, semua sudah aku siapkan, semua sudah aku persiapkan untuk bagaimana kelangsungan hidup dan kehidupan kalian. Tapi ingat, hidup tidak hanya butuh air, hidup tidak hanya butuh makan, tapi ada yang paling penting dalam hidup ini. Di ayat itu yang Allah sampaikan apa itu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku turunkan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Faman tabi'a hudaya. Dan di situ Allah bimbing, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan diselamatkan, dia akan dibahagiakan dalam kehidupan. Ada dua penyakit, ada dua persoalan dalam kehidupan manusia yang di situ ditunjukkan oleh Allah. Jika itu kita selesaikan, mampu kita tuntaskan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan.
Makanya ada 3 kata yang berakar dari satu kata yang sama. Satu iman, kan begitu. Yakin kepada Allah. Kalau kemarin kita ngaji yaitu menyambut fa'ilahukum ilahu wahid. Ketika Allah menyatakan Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, kita yakin kepada Allah, kita sambut maklumat seruan dari Allah itu, kita berakidah, bertauhid, beriman kepada Allah. Iman, orang yang yakin kepada Allah. Kemudian kata yang kedua adalah amanah. Iman, amanah. Apa amanah itu? Memegang teguh apa yang dia imani. Apa itu? Konsisten, ya, istiqomah, on the track, kata orang sekarang, berada di atas garis yang lurus dari apa yang dia imani. Iman, kemudian yang kedua amanah, dari akar kata yang sama. Kalau iman dia dapatkan, kemudian berlanjut kepada amanah, maka akan hadir dalam kehidupan yang ketiga apa? Aman. Iman, amanah, yang terwujud adalah aman. Maka kembali di Quran surat kedua ayat 38 tadi, ketika Allah menyatakan kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka Allah jamin apa yang dijamin oleh Allah, yaitu faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari 2 hal. Satu, diselamatkan dari apa? Khauf, dari rasa takut. Yang kedua adalah dari rasa sedih. Jadi ini yang sering menjadi persoalan. Manusia itu takut, ya. Manusia itu diliputi kesedihan. Bedanya orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dengan orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir. Bedanya itu, kalau orang beriman itu dia tidak punya rasa takut kecuali takutnya kepada Allah. Tapi kalau orang tidak punya iman, hidupnya ini diliputi ketakutan, dan yang paling parah, ketakutannya justru kepada segala sesuatu selain Allah. Hidupnya selalu dirundung oleh ketakutan. Takut ini, takut itu, dan sekali lagi sumber ketakutannya justru kepada segala sesuatu selain Allah. Maka panjenengan bisa buka di Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di surat Fussilat surat ke-41 ayat yang ke-30 itu Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Jadi orang-orang yang hatinya itu yakin kepada Allah, lisannya mantap tanpa ragu. Apa yang diucapkan? Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Sampeyan kok gak wedi? Aku duwe Allah. Saya punya Allah. Tuhan saya Allah. Rabbunallah. Kemudian ayat itu dilanjutkan summastaqamu. Kemudian dia istiqomah, memegang teguh dari apa yang dia yakini. Maka apa yang dijaminkan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan tuntun, Allah akan bimbing, Allah akan turunkan malaikat untuk memberikan dorongan, motivasi, inspirasi. Dalam bentuk apa? Jawaban dari tadi, Allah takhafu
wala tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepada kalian. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi betapa kalau begitu mahal dan pentingnya, berharganya apa? Petunjuknya Allah. Bukan tidak penting hal yang lain, tetapi yang jauh lebih penting dalam hidup itu adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jadi hidup itu teratur. Jadi Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, Allah sudah mengingatkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Jadi bagaimana hidup itu teratur? Karena mengikuti aturan. Bagaimana hidup itu bisa teratur? Karena mengikuti petunjuk, dan petunjuk itu sudah diberikan oleh Allah sejak manusia pertama diturunkan. Ketika Nabi Adam ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran ini bagaimana pentingnya petunjuk di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Inilah kebenaran yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran Allah tunjukkan kepada kita. Panjenengan bisa buka di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayat-ayat akhir itu, Bu, ayat 105 sampai dengan ayat 111. Quran surat Al-Isra ini, surat ke-17 itu jumlah ayatnya adalah 111. Ya. Panjenengan bisa pirsani mulai ayat 105. Di ayat 105 itu Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, sampai dengan ayat terakhir. Kita lihat dulu itu ayat 105. Panjenengan baca 105 106 terjemahannya, Bu. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi di ayat ini, mulai dari ayat berapa tadi, Bu? 105. Itu ketika Allah memberikan garansi wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi Al-Quran itu turun dengan benar. Satu. Yang kedua, jadi proses turunnya benar. Dan yang kedua, diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Jadi proses turunnya benar, diturunkannya itu Al-Quran isinya adalah kebenaran. Sekedar contoh. Jadi Quran itu jelas. Kapan diturunkan, mengapa diturunkan, itu jelas. Contoh di tahun kedua Hijriah, kalau kita berangkat ke Tanah Suci, kita ketemu kan salah satu masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid, di dalam masjid itu ada dua kiblat. Meskipun kiblat yang satu itu sekarang sudah diratakan, tapi tandanya masih ada. Kenapa ada Masjid Qiblatain?
itu berkaitan dengan tahun kedua Hijriah. Itu Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Jadi di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124 itu Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh saya sering melihat engkau menengadah ke langit, seolah-olah menunggu, meminta kepada Allah, ya Allah, kapan ya Allah saya rindu engkau kembalikan kiblat ini kembali ke Ka'bah. Sebab pada waktu itu kiblat sholat kita itu berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sejak turunnya surat ini, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, Allah menetapkan kiblat sholat. Kiblat sholat kita dikembalikan dari Baitul Maqdis di Palestina kembali ke Masjidil Haram, kembali ke Baitullah, kembali ke Ka'bah. Jadi jelas kapan ayat ini turun, mengapa ayat ini diturunkan. Ketika turun surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Soalnya lu lihat itu umat Islam itu agamanya jiplak, fotokopi, copy paste terhadap keyakinan kita. Lihat, wong kiblat saja dia tidak punya. Maka itu yang menjadi kegundahan dan kegelisahan. Maka Rasulullah, kenapa tidak kiblat ini engkau kembalikan lagi ya Allah ke Ka'bah? Dan itu dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Sekedar contoh. Jadi Quran itu betul-betul wabil haqqi anzalna, wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar. Pertama diturunkan dengan benar. Mana ada kitab yang sebegitu jelas kapan turunnya, bagaimana ayat ini diturunkan. Quran diturunkan dengan benar. Sekedar contoh, nanti kita lihat pada bulan Rajab, ya, di tahun kedua tadi turun surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Itu dalam riwayat pertengahan bulan Rajab. Jadi pada pertengahan bulan Rajab, tahunnya tahun kedua Hijriah, turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, kemudian bergeser ke bulan setelah Rajab apa, Bu? Setelah Rajab apa, Bu? Sa'ban. Iya. Setelah Rajab, Sa'ban. Nah, pada tanggal 10 Sa'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Kita semua pasti hafal ayat ini, yaitu syariat tentang Siyamur Ramadan. Diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu diperintahkan oleh Allah 1 bulan sebelum tiba bulan Ramadan. Sehingga tidak mengherankan kalau pada bulan-bulan Sya'ban itu apa? Rasul banyak melakukan puasa. Sudah persiapan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Begitu Ramadan tiba, hari-hari pertama di bulan Ramadan, ini ibadah yang paling sulit. Biasanya makan, minum, bebas, sekarang berpuasa. Dan ketika berpuasa itu pada bulan Ramadan, ya, pekan pertama di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran
surat ke-8. Surat Al-Anfal. Ayatnya ayat 65. Iya. Surat ke-8 itu surat Al-Anfal ayat 65. Jadi ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Hai Nabi, coba sudah ketemu, Bu? Surat, monggo bisa. Ayat 65. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, coba di ayat ini Allah tunjukkan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan semangat berperang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah tunjukkan apa? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 saja, ukurannya 20 saja. 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar. Kemarin sabar itu iman level berapa, Bu? Iman level 5. Kajian kemarin? Iya kan? Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga ilmu, yang keempat jihad, ya, yang kelima sabar. Jadi kata kuncinya orang-orang yang beriman, yang sabar, meskipun jumlahnya sedikit, ya 20 saja itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada ya 100 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka 100 itu akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Di mana letak kata kunci kemenangannya? Di penghujung ayat itu, bi annahum qaumul la yafqahun. Sebab orang-orang kafir itu orang yang tidak mengerti. Mereka melakukan banyak hal, tapi dia tidak bisa memaknai apa yang dia lakukan, dan itu adalah sumber kegagalan. Jadi kalau kata orang sekarang itu, banyak orang yang kena penyakit LIC, Pak. Ya, Ustaz. Apa LIC itu? Sepi di tempat yang ramai. Di tengah banyak orang dia merasa sendiri. Banyak hal yang dia lakukan, tapi banyaknya yang dilakukan masih kalah banyak dengan keluh kesah yang dia sampaikan. Jadi di tengah-tengah melakukan banyak hal, dia tidak bisa memaknai dari apa yang dia lakukan. Wayahe wong guyu kabeh meneng dhewe. Wayahe wong meneng guyu dhewe gak mandek-mandek, ya kan? Jadi dia tidak bisa memaknai dari apa yang dia lakukan. Enak Mas sampean nang jopo, rene aku kerja nang omah. Iya, iki ngeramut anak sampean 7, masyaallah. Wes siji tak dusi, siji nang kora-koraan, nang kora-koraan angkat, jemburan ditarik nang golek kesel-kesel arek 7 gak tak dusi, tak lebokno bak, tak kei rinso, tak kopiok gitu kira-kira. Jadi dia melakukan banyak hal, tapi kecewanya jauh lebih besar daripada yang dilakukan. Orang kafir begitu. Kenapa kamu berperang? Tidak tahu. Tetapi kalau orang-orang yang beriman, ketika dia berangkat berperang, dia adalah berjuang. Dan hidup ini memang perjuangan. Hidup itu tidak hanya sekedar kemapanan. Kalau hidup hanya sekedar kemapanan, terpenuhinya segala kebutuhan, maka Rasul tidak akan pernah capek-capek untuk harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Nabi Ibrahim tidak akan pernah capek-capek harus hijrah dari mana? Dari Irak pindah ke Palestina. Dari Palestina pindah ke Bakkah.
masih namanya masih Bakkah. Tempat yang tandus, kering, batu, tidak menjanjikan kehidupan. Disitulah letak perjuangannya. Karena dia taat, kemudian dirubah oleh Allah. Dengan keyakinan itu, Bakkah itu berubah menjadi Makkah al-Mukarramah. Jadi ini sekedar contoh. Apa tadi? Bahwa Quran itu diturunkan dengan benar. Kapan turunnya, mengapa ayat ini diturunkan. Yang nomor dua, diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Isinya Al-Quran itu benar. Jadi diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Ini ayat yang ditakuti orang bahwa ini adalah teror. Iya. Karena dia selalu kan mengobarkan perang. Jadi orang menganggapnya bahwa Pancasila selalu ingin berperang, jahat seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi, baik, terima kasih, Bu. Kemarin kita sedikit sampaikan, ya. Jadi Islam itu bicara tentang apa? Kualitas. Jadi coba kalau kita lihat, Islam itu mengajarkan bahwa hidup itu adalah ujian. Surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang memberikan kesempatan ya mati dan hidup kita itu untuk menguji. Jadi hidup ini adalah bentangan ujian. Siapa di antara kita manusia ini yang terbaik kualitas amal perbuatannya. Jadi untuk menjawab ujian itu dijawab dengan apa? Kualitas amal perbuatan. Jadi Islam selalu bicara tentang kualitas, bukan tidak penting jumlah, tetapi Islam bicara tentang kualitas. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh, berkualitas. Ya, sampai sekalipun pengorbanan itu bukan hanya sekedar harta benda, tapi kepada jiwa. Sehingga jihad itu kemudian maknanya kemudian menjadi perang. Tetapi ingat, Islam tidak pernah ya mengajarkan untuk memerangi. Perang yang dilakukan di dalam Islam ya itu adalah, makanya orang yang mengerti dia akan coba kalimat heroik saja yang keluar pada waktu di Surabaya, arek-arek Surabaya, ya, jadi ketahuan Bu Guru IPS ya. Arek-arek Surabaya, siapa itu Bung Tomo. Coba kalau kita review ulang apa kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Jangan pernah memulai menembak, jangan pernah menyerang, begitu. Tetapi ketika kita diserang, begitu. Padahal itu di dalam kancah seperti itu, karena dia paham tentang agama. Tidak mungkin. Nah, yang selama ini terjadi, ya, coba perang yang terjadi, ya, seperti itu. Ketika itu terjadi perang Badar. Perang Badar itu, coba kalau kita lihat perang yang terjadi, jumlah umat Islam masih kecil, Bu. Sekitar 300. Orang kafir Quraisy waktu itu jumlahnya lebih dari 1000. Jadi 1:3. Ya. Kalau kita lihat dakwah Rasul, jadi Rasul itu dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Approach personal. Ketika belum menemukan hasil yang maksimal, kemudian Rasul dakwah secara terang-terangan. Ternyata begitu dakwah secara terang-terangan, hasilnya tidak signifikan. Tapi justru intimidasi, teror, blokade ekonomi itu semakin menghimpit umat Islam yang jumlahnya sangat sedikit. Sampai kemudian Rasul ada alternatif dakwah yang ketiga. Apa dakwah yang ketiga itu? Rasul cari alternatif tempat lain, sebab dirasa saat itu Mekah sudah stagnan. Sulit rasanya Islam itu untuk bisa berkembang. Maka Rasul cari tempat baru. Maka dicari mana?
Taif. Ternyata sambutan di Taif ya tidak seperti yang diharapkan. Bahkan Rasul juga mengalami sampai berdarah-darah itu. Nah begitu. Jadi itu menunjukkan bagaimana perjuangan sampai kemudian pertolongan Allah itu datang. Maka kita tidak boleh ragu dengan pertolongan Allah. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada fasilitas, di dalamnya ada pertolongan. Nah, begitu mandek, mentok, ternyata yang datang itu pertolongan Allah dengan cara yang sangat sederhana. Menurut ukuran manusia, apa itu? Tiba-tiba datang anak-anak pemuda dari Yasrib waktu itu datang ke Mekah, didakwahi Nabi. Dan ketika didakwahi Nabi, ternyata masuk Islam. Padahal jumlahnya cuma 6. Tapi begitu yang 6 itu kembali ke Yasrib, ternyata Islam berkembang banyak di sana. Dan luar biasa perkembangannya itu, sampai kemudian jumlah itu yang sulit untuk bisa dikendalikan. Maka tidak ada cara lain bagi orang-orang Quraisy kecuali memerangi umat Islam. Jadi begitu kesan yang dimunculkan kan kemudian perang, padahal kita bukan mengajarkan atau menyebarkan Islam dengan perang. Kalau kita lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana situasi dan sulitnya Rasulullah ketika menjalani beratnya jalan dakwah itu, maka kita akan menemukan bahwa itu diperintahkan oleh Allah adalah dalam rangka mengajarkan tentang kualitas. Pada saatnya kita ini harus berjuang, dan berjuang pada saat itu kita tidak hanya diminta untuk mengorbankan uang. Padahal uang saja itu dipikirkan. Orang sudah punya uang berjuta-juta, itu ketika disuruh infak, maka kita masih mikir, kan begitu. Padahal yang dikeluarkan uang. Makanya kemarin ketika kita bicarakan rizki itu, rizki apa kemarin? Ataina, hablana, dan aktoina. Rizki akto itu rizki yang merupakan investasi dunia akhirat. Sebab ketika dia punya uang, uangnya investasi, dan itu dijamin oleh Allah rizki yang menjadi jalan keluar di dunia sampai di akhirat, menjadi investasi kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana tidak? Wong satu sudah dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Bahkan tidak hanya 700, satu. Coba kalau kita kasih es krim satu misalnya, kita infakkan es krim satu, biasakan ajari anak-anak kita supaya anak-anak itu senang ke masjid, terus kita biasa sediakan es krim satu. Es krim satu kotak, satu box, isinya misalnya 50, coba 50. Padahal satu saja dikembalikan Allah berapa? 700. Satu es krim jadi 700 es krim. Loh, itu kalau jumlah, Bu. Lalu lezatnya, kira-kira lezatnya es krim di dunia satu dengan dijadikan berapa? 700 kelezatan. Sulit bisa itu kan. Itu rezeki yang kita investasikan di akhirat. Itu yang termasuk rezeki apa? Aktoina. Jadi rizkinya orang bertakwa itu betul-betul membahagiakan. Apa yang dia dapatkan itu kemudian tidak hanya menjadi kesenangan di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Tapi kalau bandingkan dengan rizki apa? Pertama, ataina. Kalau rizki ataina itu rizki yang diberikan kepada semua orang tanpa syarat. Ya, tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat, diberi oleh Allah. Ini namanya rizki ataina. Dan rizki ini akan diaudit oleh Allah, detail terperinci untuk diminta pertanggungjawaban. Sebab rizki ataina ini bahagianya hanya dunia saja. Dia kumpulkan uang paling ya untuk bersenang-senang di dunia. Setelah itu baru pemanfaatan. Bagaimana dia carinya? Tidak peduli halal atau haram. Makanya ini. Jadi kembali, Bu, yang ditekankan di situ adalah tentang apa itu? Berjihad itu adalah bersungguh-sungguh, berkualitas. Dan contoh kualitas pengorbanan itu sampai ketika mengorbankan jiwanya.
Ada pada saatnya yang tidak ada pilihan. Kenapa kakek-kakek kita dulu rela berjuang sampai mati? Sebab dia untuk apa? Hidup di dunia dalam kondisi terhinakan seperti ini, ya kan? Maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Nah, kembali yang kedua tadi apa? Isinya Al-Quran itu benar. Contoh isinya Al-Quran benar, ya. Al-Quran surat ke-10, ya, surat Yunus. Monggo silakan. Surat Yunus ayatnya ayat berapa itu? Ayat 96. Bisa dibaca, Bu? Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. 96 itu ya? Iya. Terus 98? 98. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Surat keberapa itu? Surat ke-10. Ya. Wa nunajjika bibadanika itu ayat berapa? 92, 94. 94 itu, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Kalau 92, Bu, lupa ayatnya saya. Maka pada hari ini kami, oh iya betul, 92, Bu, dibaca mungkin. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Cukup. Jadi maaf tadi saya lupa ayatnya. Jadi ayat berapa itu? Ayat 92. Surat ke-10, surat Yunus, ayatnya ayat 92. Itu salah satu contoh bahwa isinya Al-Quran itu benar. Ya, ketika Allah menyatakan nunajjika bibadanika, saya utuhkan badannya siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu hidup tahun 4000 tahun sebelum Masehi. Coba kita bayangkan, 4000 tahun sebelum Masehi. Tapi ternyata jasadnya sampai sekarang, apalagi di tengah kemajuan teknologi, orang dengan mudah bisa mengakses. Kalau dulu butuh biaya banyak, Bu, kalau ke museum di Mesir, ya. Sekarang museumnya kita datangkan sendiri. Tinggal kita lihat. Dari semua sisi bisa kita lihat. Betul-betul jasadnya Fir'aun itu masih utuh. Itu kalau tidak Al-Quran yang menyampaikan. Coba, ada orang bilang, kamu tahu enggak? Mbah saya itu masih utuh. Mbah saya itu hidup 4000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira kesimpulannya apa? Mesti bohong. Bujuk, mesti tukang bujuk, kan begitu. Yang kedua apa? Mari kebentuk rodok banter misalnya, ya. Sehingga ada yang konslet, misalnya, tidak percaya. Tapi ini Al-Quran yang menyampaikan wa nunajjika bibadanika. Ya, kata-kata badan, jasad itu jelas ditunjukkan oleh Allah, sehingga dulu para mufassir itu seringkali mentertafsirkan itu sampai tidak sedetail. Karena ada sebuah pemikiran, wong jasad 4000 tahun sebelum Masehi kok masih utuh. Ternyata dijawab oleh Allah, sampai sekarang ditunjukkan oleh Allah bahwa jasadnya Fir'aun itu masih utuh. Jadi waktu Napoleon Bonaparte itu mengacak-acak peta dunia, Eropa dikuasai, kemudian datang ke berbagai tempat, termasuk ke Mesir. Nah, Mesir dikuasai, diutuslah saudaranya Louis Napoleon, dan Louis Napoleon itu kemudian mengutus seorang namanya Champollion
Champollion itu kemudian ketemu dengan seorang insinyur asli dari Mesir, namanya Ahmad Muhammad Abdi Rasul. Ahmad Muhammad Abdi Rasul itu keliling ke situs-situs di Mesir, sampai kemudian di sebuah desa, ya namanya Desa Rasid. Di Desa Rasid itu ditemukan sebuah batu, sehingga orang Eropa menyebutnya dengan Rosetta Stone. Aslinya itu kan batu yang ditemukan dari Desa Rasid. Dari Rosetta Stone itu kemudian disitulah tabir gelap Mesir terbuka. Coretan-coretan yang ada di piramida itu ternyata bukan coretan-coretan kosong, tapi begitu berangkat dari Rosetta Stone itu, maka kemudian disitulah tulisan hieroglif itu bisa terbaca, terkuak, menceritakan dengan detail. Di sini di piramida ini diceritakan ada sekian, yang kemudian ditemukan 32 dinasti, 2 kapal penuh isinya adalah mumi dari raja-raja yang berkuasa di Mesir dari hulu ke hilir. Dan yang paling menarik, ada mumi itu yang istimewa, yang dalam kondisi yang menganga. Kemudian setelah diteliti itu, kemudian di situ ditemukan kadar garam yang tidak lazim, yang di atas ambang. Ini yang kemudian ditengarai seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran, bahwa jasadnya itu masih diutuhkan oleh Allah. Al-Quran itu benar, turunnya benar, ya, proses turunnya benar, isinya juga benar. Coba kita bayangkan, ada enggak kitab lain yang bisa sedemikian mudah dihafal oleh manusia? Ada enggak orang yang ahli hukum kemudian dia hafal seluruh pasal-pasal di kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata? Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu ada anak yang umur 3 tahun hafal. Bahkan yang luar biasa itu ibunya Katolik, bapaknya Katolik. Anak ini 3,5 tahun sudah hafal 30 juz. Tidak hanya hafal 30 juz, bahkan dia diberi bonus menguasai langsung 5 bahasa. Inggris, Prancis, Itali, bahasa Afrika dengan segala dialeknya, dan tentu saja bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Namanya Syarifuddin Khalifah. Syarifuddin Khalifah itu lahir tahun 1993. Ibunya, bapaknya kemudian akhirnya menyambut hidayah Allah. Kalau Syarifuddin Khalifah ini ceramah, itu seperti ingat kalau Bung Karno dulu mobil di bak terbuka begitu, itu Syarifuddin Khalifah itu ribuan orang, bahkan hitungan jutaan orang-orang Afrika itu kembali memeluk Islam setelah dia mendapatkan uraian dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Syarifuddin Khalifah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Siapa yang ngajari? Allah yang mau merefresh kepada kita. Kita mau baca Al-Quran, kita mau mementingkan hidup ini dengan Al-Quran, kita mau memuliakan Al-Quran, atau kita tidak peduli kepada Al-Quran, sama saja bagi Allah. Allah yang akan turun tangan dengan caranya Allah. Coba yang di TV itu, siapa itu? Najah. Najah itu mengalami lumpuh otak, tapi ternyata dia hafal 30 juz. Tidak hanya hafal, coba kalau kita renungkan, tidak hanya hafal, tapi apa yang dilakukan? Bahkan dia itu tahu ayatnya, halamannya, juznya, baris keberapa. Masya Allah, kalau untuk ukuran manusia tentu kita tidak akan pernah bisa. Tapi itu yang ditunjukkan oleh Allah. Itu bukti bahwa Allah yang menyatakan Al-Quran itu benar, turunnya benar, isinya benar. Ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun, aku Allah yang menurunkan Al-Quran dan aku Allah yang menjaganya. Begitu bentuk penjagaan. Ada suami istri
ya, namanya Rosyad Khalifah. Kalau tadi Syarifuddin Khalifah, ini Rosyad Khalifah. Rosyad Khalifah itu sama istrinya itu 4 tahun memasukkan huruf demi huruf Al-Quran ke dalam komputer, didata, ditabulasi begitu. Kenapa dia melakukan itu? Sebagai seorang yang kritis, diajari berpikir kritis. Ketika dia baca Al-Quran, waktu baca surat Al-Fatihah tidak ada masalah. Tapi begitu masuk di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayat pertama, Alif, Lam, Mim. Biasanya kalau Departemen Agama diterjemahkan apa? Hanya Allah yang tahu artinya. Meskipun ada beberapa tafsir, meskipun riwayat Ibnu Abbas, ayat-ayat potongan-potongan huruf-huruf mutasyabih itu ternyata diterjemahkan. Misalnya alif lam mim itu, alif itu penggalan kata dari Allah, lam itu penggalan kata dari Jibril, mim itu Muhammad. Jadi ketika alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, alif lam mim, jadi Al-Qur'an itu dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Al-Quran itu dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi itu tidak populer. Jumhur mufassir sepakat yang paling aman hanya Allah yang tahu artinya. Ini yang ditunjukkan, hanya Allah yang tahu artinya. Ternyata oleh Rosyad Khalifah, loh kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa harus diturunkan? Langsung aja, dzalikal kitabul la raiba fi. Menurut Ibnu Abbas ada lagi yang menyatakan alif lam mim itu adalah Asmaul Husna. Tetapi ada lagi yang menyatakan bahwa ayat-ayat itu disampaikan itu sebagai pengantar. Karena setelah itu ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang dahsyat. Dan sesuatu yang dahsyat itu apa? Al-Quran, petunjuknya Allah. Jadi coba panjenengan kalau lihat setelah Yasin, ayat berikutnya apa? Wal Qur'anil Hakim. Jadi setelah ayat itu maka ada sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang besar itu adalah apa? Al-Quran. Al-Quran yang hakim. Hakim itu apa? Pas bandrol. Pas bandrol itu tidak kurang, tidak lebih. Jadi kalau ingin hidup pas sesuai dengan ukuran, maka dengan Al-Quran. Contoh lagi misalnya Toha. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya surat Toha, surat ke-20. Toha, ayat berikutnya adalah Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat engkau susah. Sampai Umar, riwayatnya kan begitu. Waktu itu di rumah sahabat Arqam, adiknya Umar itu namanya Fatimah. Waktu Umar gagah-gagahan begitu mau membunuh Nabi Muhammad, ketemu sama orang kafir Quraisy, ditanya, kenapa kamu kok tergesa-gesa? Saya mau mencari Muhammad, saya akan ingin bunuh supaya menghentikan dakwanya. Jangan begitu, kok repot-repot, wong adikmu sendiri Fatimah itu sudah menjadi pengikut Rasulullah. Dicari dan kemudian ketemu sampai di rumahnya sahabat Arqam. Begitu dibuka ternyata pas saatnya ditetapkan oleh Allah. Begitu dia di situ, Allah hadirkan ketika itu sedang dibaca Toha Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat engkau susah. Langsung luluh yang namanya Umar, dan kemudian Umar masuk Islam. Jadi kalau Allah menyatakan Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, diturunkannya Al-Quran itu bukan bikin engkau susah. Artinya kalau kita ingin bahagia, maka kita harus menggunakan petunjuk Al-Quran. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, Syarifuddin Rosyad Khalifah sama istrinya ketika memasukkan huruf-huruf itu ke dalam komputer, 4 tahun dia tekuni itu,
Apa yang ketemu? Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, siapa yang tidak percaya Al-Quran maka dia dimasukkan neraka sakor. Masalakakum fi sakor, di situ ada penjelasannya, alaiha tis'ata asyara, di dalamnya ada 19. Nah, kata-kata 19 itu yang menarik. Dulu para mufassir menerjemahkan 19 itu adalah 19 malaikat yang menjaga neraka sakor. Ternyata di dunia Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan sistem 19. Apa sistem 19? Bismillahirrahmanirrahim itu huruf-hurufnya ada 19. Dan semua huruf di Al-Quran itu diatur secara matematis, tersistem, habis dibagi 19. Contoh, makanya kalau surat Al-Baqarah alif lam mimnya dihilangkan, alifnya itu setelah dihitung habis dibagi 19, lamnya dihitung habis dibagi 19, mimnya dihitung habis dibagi 19. Jadi kalau itu dia ambil satu, maka pasti tidak habis dibagi 19. Contoh, misalnya surat di Al-Quran, di awal surat itu selalu diawali dengan bacaan basmalah yang jumlahnya 19. Tetapi ada satu surat yang tidak diawali bismillah, surat ke-9, surat At-Taubah. Sehingga bismillahnya, suratnya kan 114. Kalau tidak ada bismillahnya satu, berarti surat jumlahnya 113. 113 tidak habis dibagi 19. Tetapi ada satu surat yang bismillahnya 2. Surat ke-27. Di surat ke-27 Nabi Sulaiman waktu kirim surat ke Ratu Balqis itu ditulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya tidak 113 tapi 114. Menariknya yang tidak ada bismillah surat ke-9, yang bismillahnya 2 surat ke-27. Dari 9 ke 27 19. Surat Qaf, surat Qaf itu surat ke-50. Qafnya ketika dihitung ada 57. Dari 9 ke 27 19 loh Bu. Ya, dari 9 ke 27. Ya, surat Qaf. Surat Qaf itu ketika Qafnya dihitung, Qafnya itu ada 57. 57 itu habis dibagi 19. Surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara itu panjangnya 2,5 kali surat Qaf. Qafnya ketika dihitung 57. 57 tambah 57 114 habis dibagi 19. Suratnya ada 114 habis dibagi 19. Yang menarik di ayat-ayat itu Allah kalau mengkisahkan kaumnya Nabi Lut itu menyebut dengan kata-kata qaumul Lut pakai qaf. Qaumul Lut, qaumul Lut. Tapi ada satu yang di situ Allah tidak menggunakan kata qaumul Lut tapi menggunakan kata ikhwanul Lut pakai kha. Masya Allah. Kalau itu pakai qaf juga, qafnya bertambah, tidak 57 tapi 58. Dan kalau 58 tidak habis dibagi 19. Al-Quran itu diturunkan dengan benar, detail, terperinci, matematis ditunjuk. Itu ada sekian banyak. Bahkan coba kalau kita surat ini misalnya, surat ke-27, surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Di surat semut itu mulai dari ayat berapa itu? Ayat 14 atau 15. Mulai dari kata walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. 15. Ayat 15. Ya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nas
ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuzaun. Ya betul, Bu. Hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayuhan namlut kulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yas'urun. Ayat berikutnya fatabassama dhahikam min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi di ayat ini dikisahkan tentang Nabi Sulaiman dan semut. Menarik memang Al-Qur'an itu, kalau kita renungkan, di Al-Qur'an itu ada nama-nama surat yang nama-nama diambil dari nama binatang, dan binatang itu binatang kecil, serangga. Ya, nama-nama itu diistimewakan oleh Allah, dijadikan nama surat. Contoh surat ke-29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Surat ke-27 surat An-Naml. An-Naml itu semut. Surat ke-16 itu surat An-Nakhl. An-Nakhl itu artinya lebah. Masya Allah. Allah kasih pelajaran. Saya ingin singgung tentang surat ke-27. Semut. Semut itu dijadikan nama surat. Jadi kehidupan semut itu kehidupan yang rumah semut, mekanisme kerja semut, rumahnya semut itu rumah yang kotor. Kabeh dilebokno nang omah itu semut. Bah perlu, bah gak perlu itu dilebokno kabeh nang omah. Semut itu juga mencerminkan keserakahan. Badannya kecil, tapi kalau barang sebesar apapun di bawah. Dan itu dijejalkan di rumah. Lek jare wong Jawa ngono, persiapan untuk generasi 7 turunan. Akhirnya generasi ke-8 miskin. Ya, lho sampean kok miskin? Sampean lah putune Mbah Iko. Iya, aku generasi ke-8 gitu ya. Karena yang disiapkan baru 7 turunan. Semut itu begitu. Semut itu memasukkan makanan untuk berpuluh-puluh tahun. Padahal maaf, berapa umur semut? Umur semut itu tidak lebih dari 1 tahun. Umurnya tidak lebih dari 1 tahun, tapi makanan yang dipersiapkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi begitu, nggih. Itu semut. Nah, yang menarik itu tadi itu loh. Ketika hatta idza atau ala wadi namli, sampai di lembah semut, gunung semut, tempat hunian semut, rumah semut. Hatta idza atau ala wadi namli, sampai di lembah semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut. Semutnya pakai tak marbuto. Berarti semut, kalau dalam bahasa Arab leono tak marbuto berarti semut betina. Ini semutnya semut cewek. Qalat namlatun, ratu semut. Jadi yang jadi ratu di semut itu, yang jadi rajanya bukan jantan tapi betina. Kemudian apa yang dikatakan? Ya ayuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Ternyata ini diprotes oleh para orientalis. Al-Quran ini tidak benar. Kok bisa? La yahtimannakum, supaya tidak diinjak. La yahtimannakum itu dari kata khutomah. Iya, khutomah itu dihancurkan. Jadi la yahtimannakum itu supaya tidak, makna diinjak itu mengambil dari kata supaya tidak dihancurkan. Wong semut diinjak kok hancur? Yo gak cocok. Mestinya semut kalau diinjak yo penyet. Gak cocok ini. Begitu. Ternyata uji laboratorium baru kita temukan Quran itu benar. Kenapa di situ Allah menggunakan kata semut, menyatakan ya ayuhan namlut kulu masakinakum, saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kamu, la yahtimannakum, supaya tidak dihancurkan. Memang betul-betul kalau diinjak itu hancur. Yang hancur apanya? Tempurungnya semut itu ternyata terbuat dari semacam kristal atau kaca.
Itu yang kalau diinjak pecah, Masya Allah. Jadi Quran itu benar, ditunjukkan oleh Allah sedetil itu. Yang menarik lagi, kata-kata semut di situ disebutkan 3 kali. Ternyata itu juga menjadi perlambang. Semut itu setelah diteliti di laboratorium, bermacam-macam jenis semut. Ternyata yang ada, mau semut hitam, mau semut merah, mau semut macam-macam itu, ternyata cuma ada 3. 1, the queen, ratu semut, semut betina. Kemudian yang kedua semut jantan, dan yang ketiga semut pekerja. Diidentifikasikan cuma itu. Dan yang menarik, semut jantannya matian, Bu. Sing tahan hidup semut betina. Makanya hati-hati ya Ustaz ya. Semut-semut betina itu jangan gampang getaki semut jantan, ya. Nanti diperintahi terus cepat mati nggo ini. Itu. Jadi Quran itu benar ditunjukkan oleh Allah begitu. Surat apa tadi? Al-Ankabut. Laba-laba. Ayo coba kita tunjukkan. Laba-laba itu bikin rumah indah sekali. Masya Allah. Padahal tidak pernah kuliah di ITS loh, Bu, ya. Tapi bikin rumah sudah teratur seperti itu. Tetapi oleh Al-Quran disebutkan rumah yang paling jelek, rumah yang paling rapuh itu rumah laba-laba. Rumah yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada penghuninya. Dari panas matahari dia juga tidak bisa terlindungi, dari hujan juga tidak bisa terlindungi. Jangankan tamu yang datang ingin berteduh, tamu yang datang, serangga yang hinggap pasti akan dimangsa. Ojo mane tamu, penghuni rumahnya saja tidak aman. Maaf, laba-laba jantan sama laba-laba betina, kalau setelah habis bersenang-senang melepaskan syahwatnya, maka laba-laba betina pasti akan memangsa laba-laba jantan. Jadi rumah yang tidak aman sampai kepada penghuni rumahnya. Sampai tidak, coba kita bayangkan, lak mengerikan, Bu. Mari guyon-guyon ya bersenang-senang, mari ngono dimangsa. Dan yang dimangsa itu laba-laba jantan. Untung sampean bukan laba-laba jantan ya. Jadi aman ya, Masya Allah. Jadi begitu. Kembali, jadi yang kita sampaikan di Al-Quran tadi apa? Al-Quran itu surat keberapa yang kita baca? Surat ke-17, surat Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar, dan isinya Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Ayat itu dilanjutkan dengan apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiraw wa nadhira. Dan diturunkannya apa ini? Tidaklah diutus ya Rasul untuk hidup dan kehidupan kita kecuali basyira. Apa basyira itu? Berita gembira. Berita gembira bagi siapa? Orang-orang yang taat mengikuti petunjuknya Allah. Orang-orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah orang-orang yang gembira, orang-orang yang bahagia. Basyira wa nadhira. Nadhira itu apa? Peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka dia diingatkan oleh Allah. Gembira bagi orang yang taat. Kemarin kita sudah bicarakan nilai ketaatan itu harganya berapa, Bu? Nilai ketaatan itu harganya berapa? Lebih berharga dibanding 2 dunia. Karena itu di sini wa ma arsalnaka illa mubasysyira. Ya, diutus Rasul itu untuk memberikan berita gembira bagi siapa? Orang yang taat. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang mendapatkan pintu kebahagiaan, orang yang mendapatkan pintu kegembiraan melebihi 2 dunia. Nah, orang-orang kemarin saya sampaikan banyak yang tertipu.
Di dunia ini sibuk, agendanya itu gak mari-mari melakukan, menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang justru tidak berharga, sementara dia membuang sesuatu yang sangat berharga. Karena itu ketaatan itu nilainya lebih mahal, lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Coba kalau orang tidak ngerti permata, kemarin dikasih batu permata, kira-kira batu permatanya diapakan? Dibuang, disia-siakan, padahal harganya miliaran. Karena dia tidak mengerti nilai batu berharga yang bernama permata. Iki lho dikekno black diamond. Dadak dhek gak ngerti. Wah, wong ngekei hadiah kok watu, dibuang. Sekarang mahal mana rukuk dan sujud kita dengan hanya sekedar batu permata? Mahal mana hari-hari kita? Di tengah orang lain tertidur terlelap, kita rukuk dan sujud dengan sebongkah batu permata. Makanya kita identifikasi siapa orang yang paling miskin di antara kita. Apakah orang yang tidak punya mobil, orang yang tidak punya rumah megah? Orang yang paling miskin di antara kita adalah orang yang tadi pagi tidak bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau hari ini kita bisa kemana saja dan kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu kata Rasulullah waktu ada jamaah begini, pernah Rasulullah itu bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang berjalan, kulitnya ini penuh luka, badannya dekil, bajunya compang-camping, terus ada sahabat yang kasihan ya, hidup sekali saja seperti itu. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, kita justru lebih kasihan kepada diri kita jika kita kembali kepada Allah, ya, sementara kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita jauh lebih miskin dibanding dia jika apa? Jika hari ini kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Kalau rumah kita naudzubillah kebakaran, naudzubillah rumah kita kebanjiran, rumah kita dirampok orang, barang kita habis semua barang itu tidak sebanding dengan ketika pagi hari kita dirampok, kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Itu sholat sunnah, apalagi sholat subuh. Maka siapa yang kehilangan sholat subuh, maka dia kehilangan penjagaan Allah. Ya Allah, coba kemarin berapa bu pasukan yang dikirim oleh Allah untuk orang yang sholat subuh? Berapa? Man sholal fajru, siapa yang mau sholat subuh, wa qa'ada musolla, dia duduk di tempat sholat, wa qara'a, dia berzikir, dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Setiap pagi selesai sholat subuh dia baca Al-Quran, yang dibaca 3 awal surat Al-An'am. Jadi setiap pagi, kadang-kadang kalau HP-nya lobet bu, bingung. Tapi kalau imannya yang lobet, nah imannya perlu dicas. Pagi sebelum melakukan banyak aktivitas, sambut dengan ketaatan, sholat subuh, selesai sholat subuh baca Quran. Yang dibaca apa? 3 awal surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat ke-6. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, ke-4 An-Nisa, ke-5 Al-Ma'idah, ke-6 Al-An'am. Kata Rasulullah, ayat 1 sampai 3 menjadi sarapan pagi. Setiap pagi dibaca, selesai sholat subuh. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Aku Allah akan menurunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Berapa bu pengawalan dari Allah? 70.
70 apa Bu? 70 malaikat. Masya Allah. Malaikat yang siap diperintah oleh Allah, taat. Dia tidak punya hawa nafsu kecuali mengikuti, dan itu diutus oleh Allah untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan motivasi, sehingga kalau pagi dibimbing Allah, maka paginya menjadi pagi yang indah. Ya Allah, jadikan pagi ini pagi yang terindah dalam hidup saya. Jadikan ya Allah waktu duha ini waktu duha yang penuh kebaikan. Jadikan ya Allah sore nanti adalah sore yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan begitu malam tiba, jadikan malam itu ya Allah malam yang penuh kemuliaan bagi orang-orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi inilah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Orang-orang yang hidup dimuliakan oleh Allah jika hidupnya teratur mengikuti petunjuk dari Allah. Dia akan digembirakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dan di situ Allah memberikan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Al-Qur'an surat ke-55, surat Ar-Rahman, itu Allah mengajarkan Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allah ingatkan kita dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dan yang kedua, kalau belum sadar, Allah ingatkan dengan Allamal Qur'an. Allah ini yang mendidik, mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah melewati hari-harinya dengan selalu berinteraksi menggunakan petunjuk dari Allah dengan Al-Quran. Malam, di tengah keheningan malam dihidupkan dengan tilawah Al-Quran. Pagi menyambut paginya dengan kembali kepada petunjuk Allah Al-Quran. Di setiap waktu dan kesempatan tidak ada yang lebih penting dan berharga kecuali hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Semoga umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh ketaatan, tunduk, berbakti, taat kepada Allah, tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah. Semoga harta yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi harta yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita semua keluarga yang disakinahkan oleh Allah. Mudah-mudahan putra-putri kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijadikan menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Hidup kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan pada gilirannya, jika kita sekarang bercapek-capek dan berpayah-payah untuk menghimpun, berkumpul di yayasan ini, mudah-mudahan nanti sampai di akhirat kita juga dikelompokkan oleh Allah menjadi ashabul jannah, orang-orang yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah dengan surga yang disediakan oleh Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.